Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam legislativa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Dengan kalian menginjakkan kaki di bumi perkuliahan Universitas Bengkulu ini, kalian sudah menjadi bagian daripada keluarga besar mahasiswa Universitas Bengkulu. Selamat datang semuanya. Baik, sebelum kami akan memberikan materi kepada teman-teman mengenai apa itu DPM, tugas, fungsi, dan juga kewajiban daripada DPM itu sendiri, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Waskito Rahman, biasa dipanggil Kikit. Saya berasal dari jurusan manajemen angkatan tahun 2017 dan saya berasal dari daerah Sidoarjo, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Puspa Oktaviani. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan di DPM FEB KBM Unip. Saya diamanahkan menjadi sekretaris dewan. Saya didelegasikan dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Bangunan dan asal daerah dari Curug. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayanti. Saya prodi manajemen angkatan 2017. Asal delegasi saya dari Forum Komunikasi dan Studi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Ricky Renaldo, jurusan Ekonomi Pembangunan, asal delegasi dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Posisi saya di DPM sebagai Ketua Komisi 1 dan saya berasal dari Kecamatan Pasmaerkero, Kabupaten Paklawang. Perkenalkan, saya Cici Agusti. Saya dari Ekonomi Pembangunan 2018. Saya delegasi dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan. Di DPM Fakultas saya diamanahkan di Komisi 1 sebagai anggota dan saya berasal dari daerah Musirawas. Saya Tita Suci Walandari, Prodi Manajemen. Saya merupakan delegasi dari Himpunan Mahasiswa Manajemen di DPM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sebagai anggota Komisi 1 Pengawasan dan Kesejahteraan Sosial Mahasiswa. Saya berasal dari Kabupaten Suluman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Juliansyah, jurusan S1 Akuntansi, asal delegasi Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi. Sekarang diamanatkan menjabat menjadi Ketua Komisi 2, asal daerah Bengkulu. Nama saya Kartika Widiasari, saya merupakan mahasiswa S1 Akuntansi, delegasi dari Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi. Di DPMF, saya diamanatkan menjadi anggota dari Komisi 2. Saya berasal dari Kota Bengkulu. Apa sih itu DPM? DPM adalah kelengkapan non struktural yang dimiliki oleh fakultas yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pada mahasiswa tingkat fakultas. Dan DPM ini adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang fungsinya adalah sebagai pengawasan terhadap badan eksekutif mahasiswa, pengawasan terhadap UKM fakultas, dan juga pengawasan terhadap hima-hima yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, yaitu berfungsi sebagai legislasi atau perancang, pembuat, dan penetap aturan fakultas yang ditujukan kepada keluarga besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga adalah fungsi anggaran dan juga kesejahteraan mahasiswa. DPM sering disebut sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa karena kita lihat pada ADKBM bab ke-7 pasal ke-35 bahwasanya DPM adalah lembaga legislatif di tingkat fakultas yang selanjutnya disebut DPM FKBM Unip. DPM bertugas secara demokrasi dan juga berintegritas kepada Tridharma Perguruan Tinggi, menjalankan tugasnya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan menetapkan garis-garis besar serta menilai dan juga memberikan kritikan dan memberikan saran kepada program-program kerja dan juga struktur pada badan eksekutif mahasiswa. DPM juga menerima laporan hasil dari musyawarah kerja atau musyawarah besar yang dilaksanakan oleh UKMF atau unit kegiatan mahasiswa tingkat fakultas, dan juga menerima dan mengkritisi serta memberikan pendapat terhadap musyawarah kerja ataupun musyawarah besar yang terdapat pada himpunan mahasiswa dan memberikan pengawasan terhadap hima dan juga UKMF. Namun, DPM secara lebih struktural memberikan pengawasan terhadap badan eksekutif mahasiswa, entah itu dalam kegiatannya, entah itu dalam anggaran, entah itu dalam hal-hal yang lainnya. Baik, DPM juga memberikan usul, kritik, rancangan, dan saran terhadap
pimpinan fakultas yang berintegrasi dan juga dalam berkolaborasi dalam memberikan arahan tentang legislasi terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya kepada mahasiswa dan juga keluarga besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bengkulu berdasarkan ADKBM pasal 36 keanggotaan. Yang pertama, anggota DPMF KBM Unip adalah perwakilan dari mahasiswa program studi atau jurusan ditambah utusan UKMF KBM Unip. 2. Anggota DPMF KBM Unip dipilih oleh mahasiswa melalui pemilihan di tingkat program studi atau jurusan masing-masing. Ketiga, syarat-syarat untuk menjadi anggota DPMF KBM Unip, jumlah anggota DPMF KBM Unip, dan tata cara pelaksanaan pemilihan anggota DPMF KBM Unip diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unip. Struktur kepengurusan DPM Fakultas KBM Unip diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPM Fakultas KBM Unip. Anggota kepengurusan DPM Fakultas KBM Unip dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unip. Pengurusan DPM Fakultas KBM Unip ditetapkan dengan surat keputusan dari dekan dan dilantik oleh dekan. Komisi 1 itu sendiri memiliki 2 tugas, yaitu pengawasan dan kesejahteraan mahasiswa. Yang pertama itu pengawasan, di mana tugasnya itu sebagai pengawas kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, itu termasuk PKK dan kegiatan lainnya. Sedangkan tugas yang kedua itu kesejahteraan mahasiswa, yaitu kami membuka seluruh civitas dan seluruh mahasiswa FEB untuk memberikan aspirasi secara terbuka dan seyogyanya dapat mensejahterakan mahasiswa dan dapat mendengarkan suara mahasiswa. Tugas Komisi 2 ialah menjunjung tinggi dan melaksanakan aturan dasar KBM Unip, ketetapan MPM KBM Unip, Undang-Undang KBM Unip, ketetapan DPM Fakultas KBM Unip, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang selanjutnya ialah membuat peraturan organisasi mahasiswa, serta membahas rancangan peraturan mahasiswa bersama Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa KBM Unip yang telah disetujui bersama. DPMF KBM Unip mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi dan melaksanakan aturan dasar KBM Unip, ketetapan MPM KBM Unip, Undang-Undang KBM Unip, ketetapan DPMF KBM Unip, dan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Menampung, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa fakultas. 3. Mengawasi Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas KBM Unip dalam menjalankan aturan dasar KBM Unip, ketetapan MPM KBM Unip, Undang-Undang KBM Unip, ketetapan DPMF KBM Unip, peraturan mahasiswa fakultas, dan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas KBM Unip, serta peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Membuat peraturan organisasi mahasiswa Kelima, fakultas. yaitu membahas rancangan peraturan mahasiswa fakultas bersama Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas KBM Unip untuk mendapat persetujuan bersama. Yang keenam, dalam rancangan peraturan mahasiswa yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas KBM Unip dalam 10 hari semenjak rancangan peraturan mahasiswa fakultas disetujui, rancangan peraturan mahasiswa fakultas tersebut sah menjadi peraturan mahasiswa fakultas dan wajib diundangkan. Kemudian membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melaksanakan pemilihan tingkat fakultas. Dan yang kedelapan, membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Fakultas. Meminta laporan hasil kerja kepada mahasiswa fakultas yang bersangkutan, mensosialisasikan hasil kerja kepada mahasiswa yang bersangkutan, lalu menetapkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil sidang DPMF, serta menetapkan ketetapan-ketetapan lainnya. Dan di sini kami sudah menyediakan ruang-ruang untuk kalian menyampaikan aspirasi-aspirasi kalian. Ruang-ruang yang kami sediakan yaitu ada Facebook, IG, dan juga email.
Dapat kalian follow untuk Facebook dan IG-nya, dan untuk email silakan kalian catat. Selain akun-akun tersebut, kami juga menyediakan kotak saran yang terletak di Sekre DPM, di mana Sekre DPM itu terletak di belakang gedung S dan di antara Sekre BEM FEB dan Sekre PAVE. Teman-teman, itulah tadi materi yang telah saya dan juga teman-teman anggota DPM paparkan. Semoga kalian lebih mengerti apa itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, tugas, fungsi, dan juga tanggung jawab dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dan jangan lupa untuk follow akun-akun kami yang telah kami sampaikan tadi, karena di situ banyak sekali informasi penting. Di situ Anda dapat menyampaikan aspirasi kalian, entah aspirasi itu disampaikan kepada lembaga atau aspirasi itu disampaikan kepada birokrasi. Insya Allah kami akan bantu apabila teman-teman memiliki permasalahan lingkup keluarga besar mahasiswa dan juga lembaga. Mungkin ada beberapa saran untuk teman-teman dan juga beberapa kata-kata, yakni organisasi bisa berarti tempat untuk kita belajar. Organisasi bisa berarti tempat untuk kita bergaul. Organisasi bisa berarti tempat kita untuk berbisnis. Bahkan organisasi bisa berarti tempat untuk kita meraih kekuasaan. Namun pada dasarnya organisasi adalah senjata utama untuk melatih kemampuan kepemimpinan seseorang. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berorganisasi. Itu saja teman-teman materi dari kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam Legislativa.